Kita sangat bersyukur ya di tahun 2023 ini kondisi bisnis kita jauh membaik dari kondisi 3 tahun sebelumnya, terutama selama pandemi COVID kita benar-benar mengalami kesulitan yang sangat signifikan. Dan di tahun 2023 ini benar-benar recovery-nya sangat bagus. Jadi sebagai gambaran di periode Januari sampai Juli 2023 ini kita sudah bisa membukukan pendapatan sampai 5,1 triliun. Ini meningkat 82% kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Dan EBITDA kita juga sudah mencapai angka 2,3 triliun. Ini lebih signifikan lagi naiknya dibandingkan dengan tahun lalu karena peningkatannya sekitar 224%. Sehingga secara overall sampai dengan bulan Juli kita bisa membukukan laba bersih kita 448 miliar. Jadi kita banyak melakukan transformasi. Selama periode pandemi COVID itu kita banyak melakukan perubahan-perubahan ya, bagaimana bisnis proses kita bikin supaya lebih agile ya. Kemudian organisasi kita restrukturisasi ya, kita bikin simple dan lain sebagainya sehingga ketika pandemi sudah mereda organisasinya bisa lebih agile. Dan ini kita lakukan melalui yang namanya program transformasi. Dan basicnya ada 4 pilar yang menjadi tumbuhan kita. Pilar pertama adalah business turnaround, yang kedua adalah organization and culture, pilar yang ketiga adalah restrukturisasi keuangan, dan yang keempat adalah digitalisasi. Jadi dengan 4 pilar inilah yang menjadi motor penggerak percepatan pemulihan, ya, terutama pasca pandemi COVID ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat positif dan ini menambah optimisme kita di Angkasa Pura I bahwa tahun ini kita bisa recovery secara maksimal. Boleh dielaborasikan lebih lanjut Pak terkait dengan 4 pilar yang menjadi motor penggerak ini, mulai dari business turnaround sampai digitalisasi? Jadi yang pertama kita melakukan upaya-upaya membangun portfolio bisnis yang lebih luas lagi. Kalau dulu kita banyak tergantung kepada traffic penumpang, kita juga membuka opportunity untuk mengembangkan bisnis-bisnis lainnya, terutama yang non-aero business. Kemudian dari sisi operasi, kita punya satu konsep yang lahir ketika pandemi COVID, yaitu manajemen operasi yang berbasis traffic. Ini adalah satu pendekatan baru yang kita dapatkan selama pandemi COVID ini dan sangat efisien dan efektif untuk mengelola operasional penerbangan kita, termasuk untuk penumpangnya. Jadi ini memanage resource manajemennya. Dan ini berkontribusi cukup signifikan untuk menurunkan operating cost kita. Terutama bisa berapa persen Pak diturunkan operating cost-nya? Untuk tahun 2022 saja kita bisa saving sampai 1 triliun untuk dengan menerapkan pola itu. Dan yang penting lagi adalah standar pelayanan tetap kita jaga. Ya, jadi kita melakukan pengelolaan resource secara lebih efektif. Jadi 1 hari sebelum keberangkatan kita udah tahu nih berapa jumlah traffic penumpang yang akan dilayani, akan penuh di jam berapa, apakah di keberangkatan atau di kedatangan. Dari situ kita menyiapkan resource kita, baik orangnya maupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pelayanan terhadap penerbangan maupun penumpangnya. Ya, sehingga dengan resource management yang baik, efektivitas manajemen operasi kita berjalan sangat baik. Dan saya bersyukur ya, jadi artinya pandemi COVID ini juga memberikan banyak pelajaran buat kita untuk benar-benar memperbaiki organisasi secara lebih baik lagi. Jadi sekarang kita jauh lebih baik, lebih siap ya, sehingga diharapkan ke depan performa kita bisa bergerak lebih cepat lagi ke arah perbaikan. Ya. Dengan 4 pilar transformasi tersebut, seperti apa dampaknya bagi peningkatan jumlah penumpang Pak, utamanya di semester pertama tahun ini? Ya, jadi kalau kita lihat data yang saya dapatkan sampai dengan akhir bulan Agustus ini, kita udah bisa mengangkut sekitar 46 juta penumpang ya untuk kedatangan dan keberangkatan di 15 bandara kita. Ini jauh meningkat signifikan ya dibanding dengan tahun lalu, dan kami memproyeksikan sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai sekitar 70 juta penumpang yang bisa kita 70 juta hingga akhir tahun 2023. Ya, sehingga akhir tahun 2023, dan beberapa bandara justru recovery-nya sudah lebih tinggi daripada tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Jadi seperti Makassar, Balikpapan itu udah recovery rate-nya udah jauh lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Dan angka yang dicapai oleh Angkasa Pura I itu lebih tinggi dari
proyeksi yang sudah dilakukan oleh ECI, ya, Airport Council Internasional, dan juga oleh IATA. Mereka memproyeksikan tahun ini recovery rate-nya sekitar 80%. Tapi kita optimis bisa mencapai sekitar 90%. Oke, apakah dengan adanya event-event internasional ini juga turut mendorong dari kinerja masing-masing bandara ini, Pak? Ya, ini juga ikut membantu mempercepat ya pemulihan. Jadi memang persoalan yang dihadapi terkait dengan pergerakan traffic ini sebenarnya adalah terkait dengan isu jumlah terbatasnya pesawat yang dioperasikan di sektor domestik. Jadi kalau kita lihat tahun 2018 itu ada sekitar 750 pesawat yang dioperasikan untuk melayani rute domestik. 2019 sekitar 650 pesawat. Nah, di tahun 2023 ini hanya sekitar 420 pesawat yang dioperasikan. Masih turun dong, Pak? Iya, betul. Jadi ini yang menjadi isu. Artinya gini, ketika penumpang sudah siap mau naik pesawat ya, karena pemulihan ekonomi, terus kemudian kebijakan pemerintah yang sudah lebih longgar terkait dengan pandemi COVID, penumpang sudah siap terbang, tapi yang jadi persoalan adalah terbatasnya jumlah pesawat yang dioperasikan. Faktor-faktornya apa saja tuh, Pak? Ya, jadi selama pandemi COVID ini kan banyak pesawat-pesawat yang ditarik oleh lessor, dan kemudian ini recovery ini kan jauh lebih cepat dari apa yang kita bayangkan ya. Dulu kita nggak membayangkan kapan sih pandemi COVID ini akan selesai gitu kan. Jadi memang terutama teman-teman di airline ini kan butuh perencanaan yang kuat untuk mendatangkan armada, dan saya lihat saat ini mereka sudah dalam proses untuk bagaimana mendatangkan lebih banyak lagi pesawat. Dan juga dulu pesawat-pesawat yang tidak dioperasikan itu kan butuh maintenance ya, dan ketika proses maintenance mereka juga butuh antrian di GMF atau di MRO yang ada gitu. Jadi itu menjadi salah satu faktor, sehingga memang salah satu upaya yang kita lakukan di Angkasa Pura I untuk mendorong pergerakan traffic ini adalah melakukan koordinasi yang baik dengan teman-teman airline. Ya, jadi kita memberikan fleksibilitas. Jadi salah satu contohnya kemarin pada saat Lebaran ya, kita memproyeksikan pada saat Lebaran ini akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Tapi kita menyadari jumlah pesawat yang akan dioperasikan masih sangat terbatas. Jadi apa yang kita lakukan di bandara adalah kita memberikan fleksibilitas jam operasi. Jadi bandara kami buka 24 jam, dan ketika mereka ingin menambah frekuensi atau menerbangkan pesawat charter, extra flight dan lain sebagainya, kita berikan fleksibilitas semaksimal mungkin sehingga utilitas pesawat itu bisa maksimal. Kalau kita lihat data statistik, rata-rata per hari pesawat-pesawat di sektor domestik itu dioperasikan sekitar 9 jam. Tapi dengan policy yang kita lakukan itu, utilitas bisa naik, sehari bisa 12 jam. Ya, jadi ini upaya meningkatkan kapasitas tanpa menambah jumlah pesawat. Tapi kita memberikan fleksibilitas. Itu untuk di sektor domestik. Kalau untuk di sektor internasionalnya, kita juga banyak sekali berkomunikasi dengan airline bagaimana kita membantu mereka untuk bisa mempercepat penerbangan mereka untuk ke rute-rute destinasi, terutama adalah Bali. Ya. Karena pariwisata itu menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi. Jadi kita mendorong mereka bagaimana mereka bisa mempercepat penerbangan mereka ke Bali, dan upaya yang kita lakukan adalah dengan misalnya memberikan insentif, memberikan free landing fee, dan banyak stimulus lain ya agar mereka bisa segera melakukan penerbangan ke Bali. Dan alhamdulillah sekarang recovery-nya sudah hampir 100% ya. Artinya sebelum pandemi COVID di Bali itu ada 38 penerbangan atau airline internasional yang beroperasi. Sekarang udah 36 ya. Dan kemudian kalau kita ngelihat traffic rata-rata per hari itu udah sama dengan sebelum pandemi COVID. Untuk di Bali? Di Bali. Kalau di bandara lain, Pak? Di bandara lain posisinya sekitar 90%. Ya, sekitar 90% dari total recovery rate-nya. Tadi insentif-insentif itu dalam bentuk apa saja, Pak, yang diberikan? Jadi kita berikan adanya free landing fee. Jadi kalau mereka landing, kita nggak kenakan cas untuk landing fee-nya. Terus kita juga support biaya promosi, ya kita membantu proses realisasi penerbangannya mereka, promosinya dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi itu mulai berlaku dari kapan sampai akan? Kita mengawali ketika pemerintah membuka penerbangan internasional masuk ke Indonesia, karena di tahun 2023 mulai bulan April ya kan baru dibuka untuk penerbangan internasional, tapi dengan sudah mulai dibukanya
internasional automatically sekarang udah kalau kita berkunjung ke Bali udah nggak berasa pandemi COVID-nya udah nggak berasa dan 95% adalah customer internasional ya, terutama untuk di internasional airportnya. Oke, berarti itu masih berlaku sampai akhir tahun atau masih akan diperpanjang Pak insentif tersebut? Sekarang ini model yang akan kita terapkan agak berbeda. Jadi salah satu isu yang muncul ya dengan dioperasikannya banyak penerbangan internasional ini adalah bagaimana melakukan pemerataan slot. Ya, jadi mereka banyak ngumpul di periode peak hours sehingga kita lagi mengupayakan satu pola insentif ya. Jadi kita bisa memberikan diskon sampai 50% kalau mereka terbang di periode low hours dan ada surcharge di periode peak hours. Sebenarnya harapan kita adalah bagaimana kita melakukan pemerataan penerbangan ya di masing-masing jam yang ada di Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan hal lain lagi yang juga kita dorong adalah mendorong lebih banyak lagi airline-airline internasional untuk menggunakan pesawat yang berbadan besar. Sehingga kemarin kita lihat kita sukses mengakomodir pesawat Airbus 380 oleh Emirates, ya itu satu milestone yang luar biasa karena pertama kali dalam sejarah pesawat terbesar terberat di dunia 380 bisa mendarat di Bali dengan kapasitas 650 penumpang ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan lancar dan tingkat isiannya itu hampir 100%. Pertimbangan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita berupaya memaksimalkan slot yang ada di Bandara Igusti Ngurah Rai. Jadi demand-nya cukup kuat ya karena memang Bali masih sangat kuat menjadi destinasi untuk turisme ya. Jadi kita mengakomodir mereka selain dengan memberikan insentif, kita juga membantu mereka untuk bagaimana menyiapkan penerbangan mereka secara lebih baik dan kita mengupayakan memprioritaskan juga kepada mereka untuk bisa mengoperasikan dengan pesawat-pesawat yang lebih besar. Gitu. Itu kalau di Ngurah Rai. Kalau di Bandara Kalimantan under AP1 seperti apa Pak dampaknya? Apalagi ada sentimen terkait dengan pembangunan IKN. Jadi gini, setiap bandara, kita mengelola 15 bandara di Indonesia. Ya. Jadi ada karakteristik yang berbeda di masing-masing bandara. Jadi kalau Bali ya itu adalah bandara untuk turisme. Surabaya lebih kepada segmen bisnis. Kalau di Makassar itu menjadi domestic hub untuk wilayah timur. Jadi masing-masing bandara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan saya melihat untuk sektor yang terkait dengan turisme, Bali masih menjadi destinasi yang sangat menarik ya, baik untuk domestik maupun internasional. Tapi kita lihat wilayah-wilayah yang recovery-nya sudah lebih baik dari tahun 2019 juga adalah bandara yang melayani segmen business traveler ya maupun family kayak di Makassar itu udah jauh di atas tahun 2019. Balikpapan yang nantinya akan menjadi bandara di IKN recovery-nya juga meningkat cukup signifikan gitu. Jadi saya kira Indonesia ini kan negara kepulauan ya, jadi konektivitas udara menjadi salah satu faktor penting untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ya konektivitas udaranya ini harus diperkuat. Nah ini yang menjadi salah satu upaya kita bagaimana konektivitas udara itu bisa kita bangun di bandara-bandaranya Angkasa Pura I.